Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani warhamukumullah. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan untuk berkumpul kembali bermajlis ilmu bersama-sama untuk belajar perkara ilmu agama ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan, kita sampai hadis yang ke-45. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hadisul khamis wal arba'un an Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi wa huwa bi Makkah yaqul inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita suhumal maitah fa innahum yutla biha as-sufun wa idhanu biha al-julud wa istasbihu biha an-nas. Qala la wa haramun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda inna Allah harrama alaihimus suhum fa ajmaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-45 dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW ketika amal fathi, ketika waktu amal fathi, pembukaan kota Mekah, wahwa fi Mekah, sedangkan beliau berada di kota Mekah, yaqulu, Rasulullah bersabda, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, harrama bai'al khamri, mengharamkan jual beli khamr, wal maitah, dan bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan berhala. Fakila, maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita suhumul maitah, bagaimana pendapat anda tentang suhumul maitah, lemak daripada bangkai? Fa'inau yutsla bihi as-sufun, karena lemak itu dipakai untuk melumasi atau untuk menembel daripada perahu atau kapal-kapal. Wa idhanu bihi al-julud, untuk meminyaki kulit yang sudah disamak. Wastasbihu bihi an-nas, dan lemak bangkai itu bisa digunakan untuk menyinari atau untuk lampu penerangan. Qala, maka Rasul menjawab, la, tidak boleh. Wa haramun, hal itu juga termasuk perkara yang haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qatalallahu al-yahud, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha harama 'alaihimul suhum, ketika Allah mengharamkan tentang suhum, tentang lemak, itu lemak bangkai, fajmalu, kemudian mereka mencairkannya,
thumma ba'uhu, kemudian menjualnya, fa'akalu thamanahu, kemudian mereka makan dari hasil penjualan tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Kaum muslim muslimat rahimakumullah. Di sini pensarah menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah dari kata innallaha wa rasuluhu harrama. Di sini maknanya adalah yang mengharamkan adalah Allah dan Rasulnya, bukan saja Rasulullah SAW. Maknanya di sini mengharamkan adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya di sini Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW mengharamkan beberapa perkara. Kapan itu? Ketika Amul Fathi, itu terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, berada di Mekah. Di waktu tersebut dan di tempat tersebut Rasulullah menjelaskan tentang hal-hal yang beliau haramkan. Karena ketika itu kepada penaklukan kota Mekah banyak orang-orang kufar masuk ke dalam Islam, sehingga Rasulullah mengingatkan kembali tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa hadza la yamna ayakuna tahrim wa qad hasala min qabl, yang mana sebelumnya perkara tersebut pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW mengharamkan tentang 4 perkara tadi. Ketika pada Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, maka Rasulullah menyampaikan kembali, karena di situ banyak orang-orang kufar masuk ke dalam Islam. Di antara perkara yang diharamkan, di antara dari 4 tadi adalah pertama adalah khamr. Khamr itu merupakan umul khaba'ith, merupakan induknya semua maksiat dan keburukan. Itu berawal dari khamr. Khamr itu makna secara bahasa adalah menutupi akal. Itu khamr, sesuatu yang membuat akal hilang, itu namanya khamr. Maka khamr ini beliau mengatakan wahiyya umul khaba'ith, merupakan pokok daripada semua keburukan. Li'anna syaribaha yas'a bisyurbiha li'ilhaqi nafsihi bil mujanin fayasulu natijatan min dzalika annahu yaqa fi kulli haramin. Karena orang yang minum khamr itu ketika sudah tidak sadar, dia bisa melakukan perbuatan yang lain, entah mungkin merusak barang orang lain, berzina, mencuri dan yang lainnya. Itu bermula dari khamr, berkelahi ataupun yang lainnya, itu bermula dari ketika seorang itu minum khamr. Maka hasil dari ketika seorang itu minum khamr, maka akan menyeret kepada dosa yang lainnya, akan menyeret kepada dosa yang lainnya, entah dari bicaranya, yang bicara yang kotor, semua kebun binatang bisa keluar, ataupun hal yang lainnya. Maka khamr ini dikatakan merupakan umul khaba'ith, induknya, pokoknya semua keburukan. Wa qad yakun min dzalik i'tida' 'alal maharim. Dengan sebab minum khamr tadi akan bisa melampaui batas, melakukan keharaman yang lebih dari itu, dengan membunuh yang lainnya. Wa yatajlibu kullu syarrin, maka khamr itu akan mendatangkan setiap kejelekan. Wa tuqi'u fi kulli bala'in, akan menjatuhkan kepada semua bala, semua musibah. Walihada utliqa 'alaiha umul khaba'ith. Oleh karena itu khamr ini dikatakan merupakan umul khaba'ith, merupakan pokoknya keburukan, karena akan menyeret kepada dosa-dosa yang lainnya. Yang kedua adalah maitah. Apa itu maitah? Maitah adalah sesuatu yang
binatang yang dia mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i, itu namanya maitah ataupun bangkai. Fayahrum akluha, maka makan bangkai itu secara asal hukumnya haram. Illa lidururati ibqa'il hayah, kecuali memang dalam keadaan darurat. Tidak ada sesuatu yang dimakan kecuali itu, kalau nggak makan itu dia akan mati. Ini namanya darurat. Ya. Maka secara asal bangkai itu hukumnya adalah haram, ya, kecuali dalam keadaan darurah, yaitu memang terpaksa. Ya, kalau tidak makan itu dan tidak ada makan yang lain, maka nanti akan kehilangan nyawa atau meninggal. Ustadzna min dzalika jilduha idza dubigha, dan dikecualikan hal itu, yaitu kulitnya apabila sudah disamak. Jadi bangkai kemudian diambil kulitnya, kalau sudah disamak maka itu dibolehkan. Li thubuti sunnah bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada dalil, ya, hadis yang sabit yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya, ya, kulit daripada bangkai, tapi ketika sudah disamak maka ini boleh. Ya. Perkara yang ketiga, al-khinzir adalah babi. La yajuzu akluhu wa la yabai'u, tidak boleh dimakan, tidak boleh pula dijual belikan. Wa kullu ma yahrumu minad dawab wal maitah wal mudhakki minhu sawa, maka setiap yang haram, ya, dari binatang yang diharamkan, begitu pula maitah, ya, bangkai, maka hukumnya adalah haram. Ya, maka khinzir ataupun babi maka haram makannya dan juga haram jual belinya, karena dalam kaidah sesuatu yang diharamkan untuk dimakan berarti jual belinya juga haram. Ini kaidahnya, sesuatu yang haram dimakan maka jual belinya juga hukumnya adalah haram. Perkara yang keempat adalah al-asnam. Asnam ini adalah berhala, atau mungkin lebih pasnya adalah patung, gitu ya, yang dipahat, batu yang dipahat dibentuk manusia atau yang sejenisnya sehingga disembah. Fala yajuzu bai'uha, begitu pula asnam, patung, maka tidak boleh untuk dijual beli. Wala iktina'uha li'anna suni'at li ibadatiha, dan tidak boleh, ya, seorang itu membuatnya, ya, karena ketika mengantarkan kepada perkara-perkara yang haram, ya, maka tidak diboleh. Li'anna suni'at li ibadatiha, karena berhala atau patung itu dibuat dalam rangka untuk diibadahi, untuk disembah, dijadikan berhala. Bal yajibu tahmimuta wa kasruha, bahkan ketika ada patung atau berhala kan wajib dibinasakan, wajib dihancurkan. Wala ba'sa bil intifa'i biha ba'da taksir fil bina' wa nahwi, tapi tidak mengapa ketika, ya, patung tadi itu sudah dihancurkan, ya. Ya, patung itu terbuat dari batu, ya kan, kemudian sudah dihancurkan, ya. Itu boleh dimanfaatkan, ya, batu tadi untuk membangun rumah atau yang lainnya itu boleh, ya. Jadi wala ba'sa bil intifa'i biha ba'da taksir fil bina' wa nahwihi li'anna lam tabqa asnaman, ketika sudah dihancurkan, ya, sudah berbentuk manusia, ya, sudah tidak berbentuk patung, maka boleh dimanfaatkan untuk membangun, ya, membangun rumah lebih bermanfaat, ya. Li'anna lam tabqa asnaman, karena sudah tidak berbentuk asnam, tidak berbentuk berhala lagi. Ini 4 hal yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, ara'aita suhumul maitah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang suhumul maitah, lemak daripada bangkai tadi? Fa inna yujla bi as-sufun, karena lemak bangkai itu
di zaman dulu bisa digunakan untuk melapisi perahu atau kapal sehingga tidak bocor, atau sejenis untuk semacam cat ya. Wa idhabi al-julud, untuk meminyaki kulit yang sudah disamak. Wastasbihu bi an-nas, bisa juga digunakan untuk menyinari atau membuat lampu ya. Fal yahillu bai'uha lima dzukra minal manafi, apakah lemak dari bangkai itu boleh dijual beli, diperjualbelikan karena memang ada manfaatnya. Fa inna muqtadiyatun li sihhatil bai', ya. Karena secara asal barang itu sudah lemaknya ya, bukan bangkainya ya. Maka ketika ditanya tentang itu, Rasulullah mengatakan la huwa haramun, tidak boleh jual beli seperti itu, hukumnya adalah haram. Wa hadza fassarahu ba'dul ulama, ini yang ditafsirkan atau dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i dan orang-orang mengikutinya. Wa minhum, dan di antara ada yang mengatakan wa haram al-intifa, haram untuk memanfaatkannya. Maka mereka mengatakan yahrumul intifa biha, maka meskipun dimanfaatkan bukan untuk dijual beli, maka hukumnya tetap haram. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Falun tafa'u minal maita aslan indahum, menurut mereka tidak boleh memanfaatkan bangkai secara asal apapun itu, entah lemaknya ataupun lainnya, tidak boleh dimanfaatkan ketika sudah menjadi bangkai. Illa ma khussa bidalil wal jiddu al manbu, kecuali sesuatu yang dikhususkan dari dalil tadi, bangkai yang diambil kulitnya kemudian disamak, itu boleh, jelas, karena ada dalil yang menjelaskan dan membolehkan hal tersebut. Yang dibahas di sini adalah tentang lemak bangkai, ya kan? Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah bagaimana hukum lemak bangkai ini? Karena bisa dimanfaatkan untuk itu tadi ya, semacam cat kalau zaman sekarang ya, atau untuk membuat lampu, atau untuk menyamak kulit yang sudah disamak, meminyakinya, apakah boleh ya? Kalau Rasulullah mengatakan la huwa haram, haram di sini apakah haram jual beli, apakah haram untuk mengambil manfaatnya? Paham ya? Jadi sesuatu yang secara asal kalau jual beli nggak boleh, tapi dimanfaatkan itu boleh. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Rasul mengatakan haram itu tidak boleh untuk jual beli. Jadi kalau maitah suhum ya, lemak daripada bangkai itu diperjualbelikan nggak boleh. Tapi kalau dimanfaatkan ya, maka boleh. Karena antara memanfaatkan dengan jual beli itu hukumnya berbeda. Salah satu contoh masalah kucing, ya. Kucing itu nggak boleh jual beli, tapi seorang itu boleh memanfaatkan atau memelihara kucingan gitu. Sama seperti ini, pembahasannya adalah lemak daripada bangkai itu. Pendapat yang pertama, kalau jual beli diperjualbelikan maka tidak boleh. Tetapi ketika memang untuk dimanfaatkan, ya, mungkin dia punya bangkai kemudian dia ambil lemaknya digunakan untuk hal tersebut, berarti dia memanfaatkannya, maka ini boleh. Bukan digunakan untuk apa? Jual beli. Ini yang dimaksud. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, huwa haram, itu maksudnya adalah jual beli tentang lemak bangkai itu. Pendapat yang kedua, haram di sini adalah haram untuk memanfaatkannya. Ketika sudah itu bangkai apapun yang berasal dari situ, entah apa kulitnya ataupun entah lemaknya ataupun yang lainnya, maka secara asal tidak boleh secara umum, meskipun dengan memanfaatkannya. Ini pendapat yang kedua. Allahu alam, pembahasan ini pendapat yang kuat adalah boleh memanfaatkannya, tapi yang tidak boleh adalah untuk jual belinya. Itu diantara pendapatnya, meskipun ada dua pendapat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Rasulullah mengatakan
qatalallahu al-yahud. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha harama 'alaihim as-suhum fajmalu thumma ba'uhu fa'akalu thamanu. Sementara Allah sudah mengharamkan kepada mereka suhum, yaitu lemak bangkai tadi, ya. Fa'ajmaluhu, kemudian mereka mencairkannya. Thumma ba'uhu, kemudian menjualnya. Fa'akalu thamanu, kemudian mereka makan dari hasil jual beli tadi, ya. Ini termasuk khilah. Khilah itu mengada-ngada, ya, mengelabui. Jadi secara asal suhum tadi haram, ya. Suhum maitah, ya, lemak daripada bangkai itu haram. Tapi orang Yahudi membuat khilah, membuat tipu daya. Jadi cari cara bagaimana tidak menjadi haram, akhirnya dicairkan, ya. Maka Rasulullah mengatakan semoga Allah membinasakan orang Yahudi, yang mana Allah sudah mengharamkan suhum tadi, yaitu lemak bangkai tadi, kemudian mereka mencairkannya, ya, sudah berbeda, ya kan? Thumma ba'u, kemudian mereka menjualnya. Ajmaluhu, yaitu kemudian mereka makan dari hasil jual beli tadi. Ini termasuk khilah, bahasanya mengelabui, ya, bagaimana agar tidak terkena dalil tentang haramnya tadi. Fa innallaha lamma harama 'alaihim suhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada mereka suhum, ya, lemak tadi, ajmaluha ay adzabuha. Mereka membuat bentuk yang lain, dicairkan sehingga mereka jual dan mereka mendapatkan hasil itu untuk dimakan, ya. Wallahu idza harama syai'an harama thamanu. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mengharamkan sesuatu, berarti mengharamkan jual belinya, mengharamkan dari hasil jual beli itu haram, ya. Sebagaimana di sini Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tentang suhum tadi, ya, tentang maitah, tentang bangkai itu haram. Hasil dari situ entah lemaknya entah yang lainnya, maka haram juga, ya. Ini kaidahnya. Ketika Allah sudah mengharamkan sesuatu, berarti jual belinya juga haram. Ini kaidahnya. Allah mengharamkan khamar, berarti jual belinya khamar, bahkan bukan hanya orang yang menjual dan membelinya, ya. Orang yang ta'awun di dalamnya, mengantarkannya, kemudian ikut istilahnya membawakan, pokoknya orang yang ikut ta'awun di situ berarti terkena dalil tersebut, ya. Ini. Begitu pula hal-hal yang lain. Ketika Allah sudah mengharamkan untuk sesuatu, maka jual belinya haram. Ini. Seperti anjing, Allah mengharamkan, ya, tentang makan anjing, maka jual beli anjing pun tidak boleh, ya. Begitu pula kucing yang lainnya, maka tidak dibolehkan untuk jual beli. Tapi kalau memanfaatkannya berbeda. Saya katakan di depan tadi, antara memanfaatkan sesuatu dengan jual beli itu berbeda. Walihada da'alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah mendoakan orang-orang Yahudi dengan seperti itu. Qatalallah, semoga Allah membinasakan mereka. Membinasakan mereka bisa berarti dilaknat ataupun yang sejenisnya. Kaum muslimat rahimakumullah, ini diantara beberapa penjelasan hadis dari pensarah. Kemudian faidah yang pertama adalah bayanu tahrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam umur arba'ah. Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya 4 perkara tadi. Pertama adalah khamr, kedua adalah maitah, bangkai, ketiga adalah asnam, yang ketiga adalah khinzir, babi, yang keempat adalah asnam, berhala. Maka ini haram hukumnya. Penjelasan yang kedua atau faedah yang kedua, bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza tahrim bi Makkah amal fathi liyubadira alladziina aslamu ilal imtina' min hadhil arba'ah intifa'an wa bai'an. Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman ini di Mekah
ketika Amul Fathi, ketika tahun pembukaan kota Mekah. Apa tujuannya? Liyubadiral ladzina aslamu ila imtina min hadil arba'ah, supaya orang-orang yang baru masuk Islam di pembukaan kota Mekah tersebut untuk bisa berhenti, ya, untuk bisa menahan dari 4 perkara tadi, ya, itu tujuannya. Kenapa disampaikan ketika di Fathul Mekah dan di kota Mekah? Karena di situ banyak orang-orang kafir masuk ke dalam Islam, dengan tujuan mereka setelah masuk Islam mereka juga berhenti dari perkara-perkara yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, intifaan wa bai'an, baik dengan cara mengambil manfaatnya atau dengan cara jual beli. Faedah yang ketiga, anna ma haramallahu fa bai'uhu haramun wa thamanu haramun, bahwasanya apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jual belinya haram, wa thamanuhu, hasil daripada jual beli itu juga haram. Ini kaidah, ya kan? Jadi kaidahnya, dan ini merupakan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza harrama syai'a harrama thamanuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila sudah mengharamkan sesuatu maka haram juga hasil daripada jual beli. Ya, ini kaidahnya, ketika Allah sudah mengharamkan sesuatu maka jual belinya haram, hasil daripada jual beli juga haram. Faedah yang keempat, tahrimul hiyal allati yatawassul biha ila istihlali ma haramallah, haramnya atau tidak bolehnya khilah. Khilah itu mengada-ngada, mengelabui, ya, yang mana ini bisa mengantarkan perkara itu menjadi halal padahal sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khilah, mengelabui, mengada-ngada, ya, supaya tidak terkena dalil tentang haramnya. Seperti orang-orang Yahudi, Allah sudah mengharamkan tentang suhumul maitah, mengharamkan tentang lemak atau mengharamkan tentang maitah, yaitu bangkai tadi, ya. Maka orang-orang Yahudi, ya, membuat lemak tadi dicairkan, ya, kemudian dijual. Ini namanya di antara bentuk apa? Khilah, di antara bentuk pengelabuan terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hukumnya adalah haram. Dan ini semua hal ketika seorang itu berusaha untuk mengelabui, mengada-ngada, ya, sesuatu yang sudah Allah haramkan, maka tidak dibolehkan. Faedah yang kelima, damul yahud wa bayanu annam ahlu khiyalil lil wusul ila istibahatil haram, celaan kepada orang-orang Yahudi, sehingga Rasulullah mengatakan qatalallah al-yahud, semoga Allah memerangi, membinasakan orang-orang Yahudi, ya. Ini celaan kepada orang-orang Yahudi dan penjelasan bahwasanya mereka orang Yahudi adalah ahlul hiyal. Mereka orang yang suka membuat khilah, suka membuat pengelabuan, suka membuat perkara-perkara itu mengada-ada. Apa tujuannya? Lil wusul ila istibahatil haram, dengan tujuan supaya dibolehkannya perkara yang haram tadi. Jadi salah haram tapi dibuat bagaimana tidak menjadi haram, ya. Maka dalam tadi contohnya adalah seperti suhum tadi, seperti lemak yang ada pada bangkai tadi. Faedah yang keenam, tahdziru hadhil ummah an taqa'a fima waqa'at fi al-yahud min hadhil hiyal, peringatan untuk umat ini agar tidak terjatuh sesuatu yang dilakukan orang-orang Yahudi dari sifat khiyal, pengelabuan, mengada-ngada, yang ini merupakan sifatnya orang-orang Yahudi, dengan tujuan supaya perkara yang haram dibolehkan menjadi halal. Kaum muslimin rahimahumullah, ini diantara faedah yang beliau sampaikan. Jadi pada intinya dalam hadis ini Allah dan Rasulullah sudah mengharamkan tentang 4 perkara, ya. Itu dari khamr, yang mana khamr ini merupakan
ummul khaba'ith, merupakan pokok daripada semua kejelekan. Ketika seorang minum khamar, maka pasti dia akan melakukan kejelekan yang lainnya. Kedua adalah al-maitah, ya, bangkai. Yang ketiga adalah khinzir, babi, dan juga asnam. Dan keadaan yang penting yang perlu kita ketahui, ketika Allah sudah mengharamkan sesuatu, berarti Allah mengharamkan jual belinya dan haram hasil daripada jual beli tersebut. Cuma di sini ada khilaf dari para ulama tentang sesuatu yang lemak bangkai tadi. Ya. Ada dua pendapat bahwasanya kalau jual beli haram, tapi kalau sekedar memanfaatkan maka itu masih dibolehkan. Tapi kaum muslimin sunnatul, mungkin ini dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Klaten itu ada yang jual macam kayak